Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti mengungkapkan bahaya praktik dinasti politik yang tengah dibawa oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke level nasional. Menurut Bivitri, praktik dinasti politik yang sebenarnya sudah sejak lama dijalankan di daerah-daerah, kini coba dibawa oleh Presiden Jokowi dengan menawarkan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ironisnya, lanjut Bivitri, dinasti politik tersebut justru dijalankan dengan cara berpolitik yang sangat kotor karena melibatkan kewenangan institusi-institusi negara yang disalahgunakan. Yang pertama adalah kita jangan hanya melihat politik dinastinya, cara berpolitiknya itu, tapi juga melihat bahwa cara berpolitik itu ternyata sangat kotor karena ia menggunakan institusi-institusi yang tidak seharusnya disalahgunakan. Dan ini dikarenakan tentu saja dalam konteks politik dinastinya Jokowi dan Gibran, Jokowi masih berkuasa sehingga tangan-tangan kekuasaan itu bisa efektif dilakukan. Dan yang kedua, ini juga menegaskan, kan selama ini kita tahu ya bahwa dinasti politik itu sudah banyak sebenarnya di daerah, sudah lama sekali dikritik, sudah lama sekali. Nah, dengan dibawanya ke level nasional, seakan-akan ada penegasan bahwa ini hal yang lazim dilakukan, bahkan di tingkat nasional. Artinya nggak akan ada cara pandang baru untuk berpolitik yang lebih sehat. Jangan-jangan ke depannya akan lebih banyak lagi dinasti politik yang akan muncul, karena ini jadi seakan-akan sesuatu yang benar. Dan yang tambahan lagi adalah karena dinasti politik ini akhirnya menghasilkan pemimpin yang sebenarnya kapasitas politiknya kurang, hanya mengandalkan hubungan kekerabatan. Lebih jauh, Bivitri juga menjelaskan tentang definisi politik dinasti yang konotasinya mengacu kepada sistem pemerintahan feodal zaman kerajaan. Hai, kali ini saya mau membahas soal dinasti politik karena ada beberapa hal yang harus diluruskan. Kita berangkatnya dari frasanya dulu deh. Politik dinasti. Kenapa para ahli ilmu politik menggunakan istilah dinasti, bukan keluarga? Itu sebenarnya ada maksudnya. Dinasti itu sebenarnya beda dengan keluarga. Para ahli ilmu politik menggunakan istilah dinasti justru untuk mengasosiasikannya dengan cara berpolitik zaman dulu, zaman feodalisme. Gitu. Nah, sementara kalau keluarga itu lebih umum. Kan istilahnya bukan politik keluarga, tapi memang politik dinasti. Kalau misalnya teman-teman cari literaturnya dengan mesin pencari yang pengen literatur berbahasa Inggris, teman-teman akan ketemu kata kuncinya dynasty politics. Jadi tekanannya memang pada kata dinasti ini yang dekat dengan cara pandang bahwa cara berpolitik itu semata-mata hanya mengandalkan kekuasaan yang tengah berlangsung untuk memanfaatkan kekuasaan itu untuk memberikan fasilitas-fasilitas supaya kekuasaan bisa diturunkan secara turun-temurun. Jadi tidak perlu persoalan kapasitas politik, tidak perlu juga mempersoalkan rekam jejak, integritas, dan lain sebagainya. Jadi tekanannya bukan keluarganya, tapi cara berpolitiknya. Jadi kalau ada sanggahan lagi, loh kan sekarang orangnya belum terpilih nih, baru pencalonan. Ini bukan soal keterpilihan nanti. Bahkan ketika cara berpolitiknya sudah memanfaatkan keluarga, apalagi sekarang keluarganya juga termasuk keluarga di lembaga yudikatif, maka itu sudah salah. Karena artinya yang terjadi nanti adalah kompetisi politik, memang ada pemilu, tapi kompetisi politiknya tidak adil. Karena dari awal bahkan pintu untuk berkompetisinya sudah dibuka dengan cara yang tidak fair, dengan menggunakan hubungan kekeluargaan tadi atau dinasti politik. Bayangkan seperti ibaratnya lomba lari, ketika ada orang yang diistimewakan, jalan startnya saja karena hubungan keluarga, dia sudah lebih maju daripada orang-orang lainnya yang ikut berlomba. Kemudian nanti begitu dia lomba lari, ada kemungkinan dia akan mendapatkan lagi keuntungan-keuntungan karena orang yang adalah bagian dari dinasti politiknya masih berkuasa, sehingga sangat mungkin akan terjadi penyelewengan-penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Fokusnya pada cara berpolitiknya, bukan sekedar keluarganya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id.
Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.